Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, walladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, wa huwa alladzi asbahna wa bihi nahya wa bihi namut wa ilaihil masir. Alhamdulillah والذي فرض علينا بالصيام وأمرنا بالقيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا mutaqabbala. Alhamdulillah Bapak Ibu, ceramah kita hari ini keistimewaan angka 9. Saya sesuaikan ini karena di tempat ini insyaallah di tempat ini subuh ke-9 hari ini. Saya ingin sedikit mengungkap ada apa di balik angka 9 tersebut. Tetapi sudah menjadi kebiasaan saya sebelum menyampaikan ceramah ini, kami sampaikan beberapa pengumuman dan peringatan. Pengumuman dan peringatan yang pertama, hati-hati bagi peserta Ramadan. Kita semua menjadi peserta yang rajin puasa tapi suka meninggalkan sholat. Banyak yang berbahaya karena puasanya tidak ada kalahnya, tapi sholatnya sering kalah. Ketika Allah memarahi orang kafir, yakni Yahudi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab?" Apakah engkau mengimani sebagian ayat-ayatku ini dengan kau mengambil sebagiannya? Wa takfuruna bi ba'd, sementara kau juga membuang juga sebagian. Orang yang puasa tapi tidak sholat itu mengimani puasanya, tapi hakikatnya membuang sholatnya. Yang suruh puasa Allah, yang suruh sholat juga Allah. Mengapa mesti dibedakan? Mohon direnungkan baik-baik, terutama adik-adikku, anak-anakku yang masih muda. Mohon dipikirkan baik-baik. Jangan dibedakan antara perintah sholat dengan perintah puasa. Itu yang pertama. Pengumuman yang kedua, hati-hati yang penuh dengan kerugian, yakni suka mengaji sementara orang ceramah. Biasa itu bagian-bagian belakang atau bagian pinggir yang kita tersinggung karena saya melihat dari sini. Mengaji itu bagus, dengar ceramah juga bagus. Sesuatu yang bagus selama tidak bisa dikompromikan, maka pilih salah satu. Ambil yang paling prioritas. Likulli zaman amal. Di setiap waktu itu ada amalan yang paling pas. Kalau waktunya tidak bisa disatukan, amalannya tidak bisa
bisa disatukan, maka ambil yang paling prioritas. Mana lebih utama, mengajar atau mendengarkan ceramah? Ini tidak bisa disatukan, tidak bisa. Bilang mendengar tauhid Ustaz, oh tidak, itu mendengar bacaan Quran. Bukan cuma sekedar mendengar kata Quran, wa iza quri'al Quran, kau dibacakan Quran bagimu, fastami'u. Itu fastami'u bukan cuma sekedar dengar. Itu disuruh simak baik-baik, disuruh perhatikan betul. Hanya dengan begitu wa ansitu, baru diam. Dibedakan diamnya dengan mendengarkannya. Mendiam saja Bapak Ibu itu belum cukup. Dia fastami itu sungguh-sungguh disimak. Lainlah bahasa Indonesia itu fastami itu sebenarnya ada kata simak baik-baik, itu dari kata fastami. Bukan cuma dengarkan baik-baik, fastami. Hanya dengan begitulah la'allakum turhamun, kalian akan dapat rahmat. Kalau mengaji Bapak Ibu 24 jam bisa kita pakai. Tapi kalau ceramah begini, kalau pulang ustaznya tidak bisa. Ibadah yang sempit ambil dibanding ibadah yang longgar. Ada namanya kaidah disebut al-itlaq ala jadi ala itlaqi ma lam yuqaid syai'. Kemutlakan itu selama tidak membatasi, maka tidak ada pembatasannya. Selama tidak ada membatasi, maka mengaji itu 24 jam berlaku mutlak. Tapi dia terbatas. Bisa kita dengar ceramah seperti ini, dia maaf sama itu kalau kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sholat yang dijaharkan imam. Pendapat yang terkuat, dua imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal tegas, kalau imamnya baca ayat di depan, yakin membaca di belakang. Kenapa? Innama ju'ilal imam liutamma bi, imam itu diangkat diikuti. Iza qara'a, kalau imamnya membaca, tugas kita fa'an situ, dia mungkin di belakang, jangan baca sendiri. Tugas kita membaca waktu itu telinga mendengar. Kecuali sholat duhur, sholat asar, duhur asar itu tugas tapi membaca. Jangan di dalam hati, mulutnya memang bergerak. Ini mulut bergerak, bukan dia. Allahu Akbar. Baca, auzubillah minasyaitonir, baca tidak baca, tapi sir. Baca di situ, betul-betul baca. Tapi kalau imamnya mendengarkan, apa gunanya dibaca juga kalau kita sudah dengar? Tugas kita telinga dipasang. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pengumuman. Sebanyak 200 itu pengumumannya saya siapkan. Pindah-pindah. Saya ambil pengumuman ini di kitab Akhtaul Mubin fi Syahr Ramadan. Kesalahan-kesalahan yang sering orang lakukan itu 200 kesalahannya, dan ini saya selip-selipkan di dalam ceramah. Bapak Ibu sekalian yang sampai masuk waktu haji dan umrah, kita mau haji sebentar baru pulang. Kata Nabi SAW, man sholat subuh, siapa sholat subuh fi jama'atin, berjamaah, atau fi masjid, di dalam masjid, dia duduk, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkuruna ilallah subhanahu wa ta'ala, dia duduk berzikir. Subuh berjamaah di masjid, lalu dia berzikir, duduk berzikir hatta tarfa syams, sampai matahari itu naik satu penggal bergeser dari tempat terbitnya, maka summa shalla raka'ataini, dia salat 2 rakaat, maka falahu, orang seperti itu dapat kahajjin